Ya, ketemu lagi dengan saya Frankie Mori di channelnya Yasasi Garage. Kali ini kebetulan lagi mau bercerita tentang hasil satu buah karya yang udah lama sebenarnya jadinya, cuman kebetulan baru sempet dibikinin videonya kali ini. Di sini ada motor, kebetulan ada Shovelhead atau Harley Davidson Shovelhead. Jadi motor Harley Davidson Shovelhead ini tahunnya kurang lebih di tahun 75 atau 76 lah. Davidson Shovelhead ini tergolong apa ya, rare lah. Banyak orang mengidam-idamkan. Jadi unit ini sangat spesial buat beberapa orang dan saya pribadi tentunya. Harley Shovelhead ini kebetulan dulu kondisi datang itu apa ya, sangat-sangat nggak fresh lah. Semuanya mesin banyak trouble, terus kondisi cat juga ala kadarnya, jadi direstore ulang. Jadi ini motor yang ada di sini nih kebetulan semuanya masih apa ya, genuine. Jadi masih bawaan pabrik, hanya bagian sektor belakang. Nanti saya ceritain secara detailnya ya. Jadi Shovelhead ini yang pertama yang saya kerjakan adalah membongkar semuanya. Otomatis membongkar semuanya karena emang dapat juga kondisi mesinnya datang itu sudah off, yaitu mati total, tidak hidup. Semuanya parah, ngejam semuanya. Jadi dulu katanya sempat dioprek di mekanik yang salah. Jadi salah wiring kelistrikan. Jadi dia bawaan generatornya platina, sedangkan semua regulator dan teknik bengeknya pakai regulator mudahnya adalah CDI lah, anggaplah begitu. Nah, itu akhirnya crash wiring, jadi total mati. Kondisi mesin pun cukup buat PR ya, karena semuanya trouble juga semuanya. Jadi saat pembongkaran itu dibongkar semua mesin. Yang pasti push rod bermasalah total, habis dan harus diganti. Dari mulai penggantian push rod, penggantian seal semua, sama bearing atau lahar itu total semua diganti karena sudah mengalami keausan. Karena mungkin masih bawaan di tahun 70-an, jadi wajar. Terus beberapa sektor pembaharuan itu di cam atau noken as. Jadi dia lumah cam atau noken asnya kan untuk seri ini masih pakai Boss atau bossing istilahnya. Dia masih pakai bronze atau kuningan lah. Dia sudah aus, gojlak banget, dan itu udah otomatis suara mesin nggak akan bener dan nggak akan ini ya, jadi tekanan ke push rodnya jadi ngaco. Dah itu diperbaikin semua, terus knocking yang di atas juga semua diperbaikin. Intinya semuanya balik lagi ke suara shovel pada umumnya lah. Jadi semua direstorasi, tapi sebelum dilakukan perakitan ulang, ini mesin semuanya di vapor blasting ya. Jadi di vapor blasting biar balik lagi fresh lagi. Terus boring silindernya karena dia materialnya besi untuk seri Shovelhead ini beda dengan Harley lain yang muda-muda lah. Dia udah aluminium serinya. Kalau yang tahun-tahun tua ini masih steel, dia masih besi. Jadi di coating ulang, semua diperbaikin. Terus gearbox ada kendala, yaitu as blender atau as kick setelahnya potong. Motor ini cukup makan waktu juga ya dalam perakitannya, sampai hitungan tahun, karena emang untuk mendapatkan part-part shovel jujur beda kayak di kelasnya Evo atau Twin Cam. Karena secara general ini perubahannya parah banget, bukan perubahannya, perbaikannya, nge-rebuild-nya banyak banget PR-nya. Dan orang apa ya, di teman-teman dan rekan-rekan saya di mainan motor tua, mereka tuh kalau punya part motor shovel, dia punya tapi nggak mau dijual karena untuk mendapatkan lagi susah. Jadi itu satu buah PR juga. Terus ada kendala beberapa, kayak sempat order part keluar juga, sempat belangnya hilang di jalan. Ada sempat sampai hilang di jalan, terus ada yang nggak nyampe. Terus ya udahlah, jadi akhirnya dalam
frustasi juga tahunan itu. Akhirnya ya udah bersabar, dan emang kalau rezeki nggak kemana, nanti juga bakalan ada lah nyamperin, walaupun emang PR banget, susah banget karena si pompa oil juga bermasalah, problem. Jadi pompa oil case-nya masih bawaan, si shovelnya genuine-nya, cuman dalamnya semua ganti semua pakai kanibalan. Jadi karena si pompa oil ini udah nggak bisa nahan debit oli, jadi udah parah banget. Jadi dalamnya semua diganti semua, sampai beberapa sektor mesin yang vital juga semuanya ganti. Flat coupling kayak gitu juga semuanya diperbaruin, spring-springnya diperbaruin karena udah dimakan usia dari tahun 70-an. Terus gearbox sedikit ada trouble, yang tadinya susah netral, susah apa, saya pikir trouble-nya di ini ya. Jadi emang semuanya ada beberapa susunan yang ngaco lah, jadi itu PR. Dan ngaconya tuh aus dan apa semua gigi-giginya gitu harus cari. Jadi itu PR untuk di shovel. Jadi lumayan juga ngebangun shovel. Dan ini ada satu lagi PR juga. Shovel juga milik saya juga, milik saya pribadi, yang sampai detik ini ada beberapa part yang belum beres karena beberapa temen juga saya rayu, enggak lah katanya susah nanti dijual, dapat lagi ya. Itulah ininya, dilematik punya motor shovel, jadi nggak semudah yang dibayangkan lah. Kayak karburator susah kemarin, terus cari breeder oil susah, setengah mampus, ya udahlah. Nah, dari singkat cerita, semua mesin sudah dilakukan pembongkaran, rebuild, siapin part-partnya, siapin disk vapor apa semoda, terus semua dipecah semuanya. Saya ngelakuin apa ya, pengecatan ulang, painting ulang di sektor frame. Jadi sektor frame dicat ulang, di repaint ulang, balik lagi ke warna hitam. Terus body otomatis saya bikin model seri AMF ininya. Terus badge-nya juga atau emblemnya ini saya buat sendiri, custom made. Ini custom made, bahannya dari aluminium. Ini pakai custom painting, bukan decal atau stripping stiker gitulah bahasanya, bukan. Ini semua custom painting. Dan teman-teman perlu diketahui juga, semua hasil karya buatan saya di Yasasi Garrett ini, dari pertama saya bikin bengkel dari tahun 2006 sampai detik ini, semua custom painting dikerjakan sendiri. Jadi saya karena salah satu custom painter juga, artis pinstriping juga, jadi semua hasil karya dari Yasasi itu semuanya hasil dari workshop saya sendiri. Jadi saya nggak pernah maklum, malah yang ada juga bengkel Yasasi ini dapat orderan dari beberapa workshop rekanan. Nah, balik lagi ke semuanya, part-part yang nempel kebetulan kayak stang model pullback atau buckhorn ini adalah genuine untuk seri shovel apa, Super Glide ini. Terus posisi semua dari mulai front end atau sampai ke depan istilahnya masih pakai bawaan. Terus fender depan juga atau spakbor masih bawaan, double disc-nya masih ori. Terus tangki apa semua dashboard masih ori, hand control atau saklar-saklar masih ori. Terus suspensi ori, swing arm ori, pengereman semua ori. Knalpot saya buat dari nol. Ini dibuat matte. Jadi dapatnya tidak genuine. Jadi dapatnya dulu pakai pipe biasa aja, pipa biasa aja. Nah, akhirnya dibikin true dual. Ini ngaplikasi nyontek ukurannya 1:1 dari genuine-nya, dari orinya. Jadi ini buatan semua dari depan ke belakang. Materialnya kalau buat, kebetulan saya selalu menebalkan materialnya dibandingin bawaan pabrik, karena emang bukan karena semata-mata biar kokoh, enggak. Jadi kalau untuk ngebending pipa ataupun melakukan teknik penekukan, itu kalau materialnya tidak tipis kayak genuine, sedikit gepeng dia, agak penyok. Jadi naikin ke rata-rata saya sih kalau untuk pipe knalpot itu di 2 mili. Jadi dia aman untuk dibending, nggak penyok, nggak kayak pabrikan itu sebenarnya nggak nyampe 2 mili. Pabrikan itu untuk 1,25 lah, nggak nyampe 1,5. Dia tipis, tapi dia karena menggunakan pabrikasi tekniknya lebih canggih, jadi dia aman. Dan silencer juga dibikin free flow dalamnya biar ringan, karena pertama tekniknya ngikutin kayak ori tapi tenaganya kurang lepas, dirasa kurang lepas menurut saya. Jadi akhirnya dirubah aja jadi free flow, jadi lebih ringan. Terus balik lagi ke sektor ini namanya botel. Nah, ini yang spesial di motor ini. Jadi ada dua sebenarnya spesial. Yang pertama adalah botel ini. Botel ini adalah genuine.
keluaran tahun 70-an. Jadi ini bukan custom. Jadi seri custom motor Shufflehead ini adalah temanya Botel. Jadi Botel ini yang ciri khas ini adalah ini. Terus lampu belakangnya ini. Dan nanti teman-teman juga bisa lihat lah kalau Botel bikinan dan genuine itu nanti ketahuannya di lampu belakang. Jadi ininya. Terus kayak jok tuh kalau yang genuine praktis banget dia bukanya cuma begini doang. Nah, ininya selalu hijau. Ini asli genuine. Jadi dia bukan pakai plat. Ini genuine tahun 70-an. Jadi semuanya ini bener-bener genuine. Ini rare lah, dapatnya rare banget. Nah, pasangnya mudah banget kan. Nah, ini udah barang goib istilahnya. Barang goib karena harganya udah di luar nurul. Dia mahal banget harganya udah mahal. Tapi demi estetik dan ya satu buah keinginan konsep lah. Jadi ya harus dikejar lah minimal. Nah, satu lagi yang spesial di motor ini adalah penggunaan rim atau velgnya. Dia pakai Kim Tab asli. Jadi depan belakang ini Kim Tab asli. Kim Tab ini bukan bawaan Harley, jadi bawaan merek motor lain. Dirubah, jadi enggak langsung PNP atau istilahnya plug and play. Jadi dia dirubah, susunan untuk rumah bearingnya dirubah lagi, untuk susunan bracket-bracket disc brake, terus gearnya semuanya mengalami perubahan, disesuaikan lagi untuk bisa fit ke Shufflehead ini. Dan apa ya, selama pengerjaan motor ini alhamdulillah sebenarnya nggak ada sedikit istilahnya trouble apa nggak ada, semuanya alhamdulillah berjalan lancar. Cuman ya itu yang makan waktunya adalah saya mencari partnya lama banget, jadi lama banget tahunan malah. Jadi ya cukup ekstra bersabar juga di motor ini, dan alhamdulillah akhirnya kelar juga. Sebenarnya kelarnya dari tahun kemarin, cuman karena banyak ketidakpuasan. Jadi ketidakpuasan itu dalam artian motor ini banyak mengalami rubah di settingan karbu. Jadi kadang-kadang dirasa enak, tiba-tiba motor digeletakin sebulan nggak dipanasin, sengaja ceritanya. Digeletakin, pas hidupin susah, repot apa. Setelah dipakai ada beberapa yang nggak maksimal lagi, dirubah lagi, setting lagi. Jadi setengah mampus lah setting karburator. Setengah mampus karena motor tuh ada kendala begitu. Jadi harap dimaklum dan wajar. Kalaupun sekali setting, ya oke. Dia bisa untuk dipakai, didiemin mesin seminggu 2 minggu. Tapi untuk hitungan bulan ini yang jadi trouble. Jadi kalaupun kenapa mesinnya kelamaan nggak pernah dipanasin, ya yang namanya pengujian motor tua kalau saya pribadi begitu. Jadi dalam hitungan bulan motor digeletakin. Karena kalau aki sih selalu standby charge otomatis ya, jadi aman. Kalau engine kan sengaja. Jadi untuk performa settingan dia ini maksimal apa belum gitu. Dicoba juga kadang-kadang ada rubah, dan alhamdulillah kemarin akhirnya saya minta bantuan temen yang emang spesialis ngoprek motor tua. Jadi saya minta bantuan dan akhirnya dibantu juga, karena jujur saya dan tim saya di SSC Garage udah angkat tangan. Jadi emang harus ada ahlinya, karena jujur dalam hal engine atau setting mesin itu nggak semuanya mekanik tuh pintar. Jadi ada yang ininya pintar itu macam-macam lah. Jadi makanya banyak rekanan, banyak temen itu dalam kita menjalin pertemanan itu penting banget. Jadi enak. Jadi ada bisa solusinya ada. Terus nanti barangkali ada sedikit pertanyaan apa, boleh di kolom komentar ditulis pertanyaan tentang motor ini yang gimana. Dan yang pasti motor ini dijual. Jadi motor ini masih fresh banget. Motor ini belum pernah dipakai bener-bener yang aneh-aneh. Dalam artian motor ini hanya dites jalan untuk daily use-nya dia udah normal belum. Dan boleh yang ngepoin harga ini motor ini boleh. Jadi motor ini dibuat untuk dijual. Jadi dibuat untuk dijual karena ya namanya juga bisnis. Terus apa lagi ya? Ya boleh nanti tinggalin di kolom komentar. Terus kalian juga jangan lupa kalau untuk ngikutin terus beberapa video dari SSC Garage, diklik tombol subscribe-nya boleh, di like, terus di share kalau emang video ini berguna. Jadi nanti terima kasih banyak kalau yang sudah menyaksikan video ini. Nanti bisa ikutin terus beberapa video-video selanjutnya
karena pengerjaan motor kebetulan alhamdulillah masih banyak juga, beberapa motor juga lagi tahap pengerjaan, dan sedikit berisik, sorry karena emang ya ini dengan workshop kotornya bersebelahan, jadi agak sedikit berisik. Ya mungkin cukup di sini aja videonya, sampai jumpa di video berikutnya. See you, dadah, bye-bye.